sama karena satu ayat ya masih ada di depan kita ini, ada beberapa kursi yang masih kosong. Silakan saudara menempatinya supaya saudara bisa dengar firman dengan baik, karena sikap kita menerima firman dengan baik itu menentukan kita di tahun 2024. Yakobus pasal pertama ayat 17, 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Silakan duduk. Sampai malam ini kita sehat sebagaimana kita ada, ini semata kemurahan hati Allah. Sama-sama kita katakan, kemurahan hati Allah pada saya. Sederhana. Banyak kali orang beranggapan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu karena kekuatan, kemampuan, dan itu karena bisa. Tapi banyak kali orang sadar, tidak sadar, dan terlebih daripada itu tidak sadar bahwa kita ada, kita memperolehnya. Apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, itu adalah semata-mata kemurahan hati Allah. Kalau kita berada dalam kemurahan hati Allah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka paling tidak ada 4 kebenaran yang perlu kita hayati bersama malam ini untuk mengakhiri tahun 2023. Beberapa jam nanti kita akan menyelesaikan tahun 2023. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, tertawa atau tidak tertawa, kita akan mengatakan selamat tinggal tahun 2023 dan selamat datang tahun 2024. Ini pernyataan-pernyataan yang akan dikemukakan oleh banyak orang. Ada apa di tahun 2023? Menurut kepercayaan orang Tionghoa bahwa tahun 2024 itu tahun naga papan. Karena itu Bapak Ibu, malam hari ini kita renungkan bersama-sama beberapa hal ini menjadi bahan introspeksi kehidupan kita dalam satu perjalanan kurun waktu 365 hari lamanya. Karena itu hal yang pertama yang saya bahas atau bicara kepada kita malam ini adalah Allah pemilik segala sesuatu. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, di situ dikatakan Allah adalah sumber segala sesuatu. Dia pemilik segala sesuatu. Dia yang punya segala sesuatu, langit dan bumi, laut dan daratan dan semua isinya itu adalah milik Tuhan. Karena itu Allah tidak kurang metode dengan berbagai cara untuk menyatakan kebaikannya kepada kita. Ada banyak cara atau ada terlalu banyak cara Allah untuk menyatakan kebaikan kepada kita. Namun kadang kita kurang optimis bahwa segala yang Allah terjadi dalam hidup kita itu dari Allah. Kadang kan kita mengatakan bahwa ini karena saya, ini karena beta, makanya semua ini jadi begitu. Yang semestinya kita sadar bahwa bukan seperti itu. Ada banyak ayat Alkitab yang mereferensikan tentang kehidupan manusia dan apa yang dimiliki punyai manusia itu. Ada banyak ayat referensi bahwa tanpa dukungan Tuhan, tanpa ada kehadiran Tuhan di sana, maka apapun yang kita lakukan itu nol dan
nol. Karena itu kalau tahun 2023 ini kehidupan kita, rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan, studi, pendidikan, dan kehidupan kita yang tahun 2023 yang tidak menyenangkan kita, lalu kita berjalan ke sana kemari, orang berkata kita orang miring karena sedang menghadapi situasi yang miring. Maka kita harus optimis malam ini bahwa di tahun 2024 datang kita tidak seperti tahun 2023. Jangan lagi membawa perilaku dan sikap karakter kita tahun 2023 masuk ke tahun 2024. Mengapa? Nanti kita gagal di sana. Kalau tahun 2023 sudah gagal, jangan lagi tahun 2024 itu gagal lagi. Kita harus memiliki komitmen. Masa mau hidup hanya begini saja? Karena itu malam hari ini saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tahun 2023 kita ini hidup susah, miskin, melarat lagi, bagaimana nanti tahun 2024 mau begitu lagi? Paling tidak ada satu pemikiran batu loncatan dalam pikiran kita ini untuk ambil sikap berubah dari tahun 2023 ke 2024. Ada banyak ayat referensi firman Tuhan kepada kita yang berkaitan dengan kehidupan kita yang ada di planet dunia ini. Jangan tinggal masa bodoh. Jangan cuek dan tak acuh dalam hidup ini. Kalau saudara cuek, masa bodoh, tak acuh dalam hidup ini, maka saya percaya saudara akan gagal. Kita ini sebenarnya sederhana. Untuk makan cukup, minum cukup, pakai cukup, uang cukup, kita harus berpikir apa Bapak Ibu? Harus berpikir kaya. Itu baru bisa makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, dan uang cukup. Harus berpikiran kaya. Berpikiran loh, beda ya. Saudara jangan asumsi yang lain. Kalau saudara berpikiran kaya, pikiran saudara akan membuat saudara bersemangat untuk tidak mati lapar, tidak susah terus, tidak menderita terus. Kalau saudara berpikir kaya. Perhatikan kalimat saya, berpikir kaya. Berbeda dengan berusaha untuk kaya, berbeda. Berpikiran kaya itu adalah sebuah pikiran yang memotivasi orang untuk bersemangat berbuat segala sesuatu. Karena itu Khotbah berkata, apa yang dijumpai tanganmu di tahun 2024, kerjakanlah itu. Mengapa harus kerjakan itu? Mengapa kita harus bekerja dengan tangan kita? Apa yang kita jumpai, apa yang kita lihat, yang bisa dikerjakan menjadi uang, berkat bagi kita. Kenapa mesti dikerjakan? Karena dari sedikit itulah Alkitab berkata, Roma pasal 8 ayat 28, Allah turun bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Asal kita mau raba.
Katakan saja tahun 2023 ini pemalas. Alkitab berkata dalam Amsal 20 situ dijelaskan, jangan menyukai tidur sebab tidur akan mendatangkan kemiskinan. Jangan suka tidur. Kalau tidak laki yang tidur hanya tidur di rumah akan menjadi bukan miskin tapi melarat, bukan melarat tapi pakai kantong kolektor dan minta mie. Di kota Kupang ini sebanyak pengamen. Makan di mana-mana itu mau gitar, ngamen, menyanyi. Bayangkan saja. Alkitab berkata anak cucu orang percaya tidak akan minta apa? Minta apa? Itu kita sudah tahu ayat itu. Bukan belum tahu. Karena itu tahun 2023 ini kalau kita menyukai tidur, kita tidak bisa lakukan segala sesuatu maka dengan baik kita akan menjadi miskin. Dan nanti dari satu rumah ke satu rumah hanya minta. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab berkata apa yang engkau kerjakan Tuhan turut serta dan memberikan yang terbaik kepada kita. Saya ngomong dengan anak-anak dan orang di rumah, jangan menyukai tidur. Tidur itu mendatangkan itu tidak ada berkat bagi kita. Tidur itu menghalang berkat bagi kita. Lebih baik manfaatkan segala sesuatu yang ada, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Lalu katakan, Tuhan ini yang saya bisa kerjakan. Berkatilah barang ini Tuhan. Pasti diberkat. Tidak kerja sesuatu. Mau tidur bangun kopi. Tidur bangun rokok. Tidur bangun Shopee. Tidur bangun makan. Tidak kerja apa-apa. Alkitab berkata, orang yang tidak bekerja tidak boleh berikan Nanti kalau dia pukul, dia pembini lapor di polisi, bawa ayat ini. Saya kasih tahu dia karena ayat Alkitab dan keyakinan kepercayaan saya Alkitab ini. Siapa yang tidak bekerja tidak boleh kasih dia makan. Sekarang saya tidak kasih dia makan. Lalu kemudian dia babak belur saya. Dan sekarang laporan kekerasan dalam rumah tangga. Habis. Bawa ayat itu. Habis tidur. Bangun. Lalu mulai perintah saya enak-enak. Kalau perintah begitu, soalnya ada beras, soalnya ada kopi, bawa gelas kosong, piring kosong, taruh di dia pemuka. Lu laki-laki apa? Lu soalnya ada guna, lu bukan laki. Karena kalau dia laki-laki dia tidak mau bekerja. Lalu hanya main perintah, sebentar ame aqua, ame kopi, soalnya di sana habis bon, di sana soalnya terima lagi bon di sana, lalu akhirnya bawa orang-orang terkenal lampu nama. Ya. Jangan menyukai tidur, sebab orang yang tidur dia akan jatuh tadi ayat di mana? Ke Amsal 20 ayat yang ke-13. Buka mata dan kita baca. Ayat ini yang umum bilang buka mata. Kita akan baca ayat ini. 23. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Buka matamu lebar-lebar. Saya tambah di sini. Buka mata lebar-lebar. Lalu di situ dia bilang apa? Dan engkau akan makan sampai kenyang. Maksud buka mata supaya lihat alam ciptaan Tuhan. Apa yang bisa mendatangkan uang. Kerjakan ini. Lidah dan keluar. Soalnya kerja apa-apa. Mau makan sambil lidah lalu keluar. Bola balik. Itu orang soalnya pakai. Bukan saja di masyarakat tidak digunakan. Tapi Tuhan tidak suka orang-orang seperti ini. Jadi kalau pemalas buka mata lebar-lebar, burung terbang kiri kanan ini, lu makan di mana siapa yang buka mata dan dia bawa. Apa Tuhan beserta dengan kita? Hal yang kedua, karena kita ini adalah ahli warisnya Allah. Kita ini ahli warisnya Allah. Bayangkan ahli warisnya Allah.
saya minta di sana, di kios itu bon rokok, di kios sana ahli waris begitu. Ahli waris dia mesti menikmati apa yang menjadi milik Allah itu adalah milik di itu ahli waris. Kita ini pengikut Yesus dan sudah disebut dengan ahli waris. Kita baca satu ayat yang disebut dengan ahli waris. Roma 8:17 kita baca. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Astaga. Ini model ahli waris ini. Dia sudah pernah nikmati Tuhan punya kekayaan. Itu disebut ahli waris. Ayat ini bilang kita ini ahli waris bukan hanya di situ. Di dalam Galatia 4 ayat 7. Supaya ada beberapa referensi ayat menyangkut ahli waris. Galatia. Sudah dengar. Pakai pendengar. 4 ayat yang ke-7. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika anak, kamu akan juga adalah ahli waris oleh ahli waris. Suni pernah nikmati Tuhan Allah pun kekayaan. Itu disebut ahli waris? Tidak. Kalau ini Bapak Pembawa harta kekayaan mereka harus nikmat. Nikmat? Yang benar saudara nikmati, saudara Pembawa pun tanah pun rumah pun segala macam benar. Itu harus terjadi dalam hidup kita di tahun 2024. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Mau tahun 2024 Allah memenuhi segala keperluanmu karena engkau adalah ahli warisnya? Mau? Pasti kalau saudara omong malam ini terjadi tahun 2024, saudara tidak omong malam ini akan merana di tahun 2024. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau saudara firman berkata, saudara diberkati, pasti saudara diberkati. Alkitab berkata, siapa yang mengutuk engkau, aku kutuk dia. Siapa yang memberkati engkau, aku berkati. Malam ini saya berkati saudara, atau saudara diberkati. Saudara yakinkan firman Tuhan. Nah, di sini saudara kekasih, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, ayat ini berkata Allah kita Allah yang kaya. Kalau Allah kaya, kenapa jalan miring-miring? Bukan soal miring-miring jalan sikidoka. Bukan saja sikidoka, tapi susah kayak apa nama itu ular kobra. Isu begini saja. Allah kita Allah yang bersemangat. Katakan amin. Allah kita ini bukan Allah yang nau, bukan. Maka kalau Allah kita yang nau sama kayak bubur, saya percaya lama itu mengumumi dia tidak pelihara. Karena Allah jalannya miring begini, bengkok, miring begini, bagaimana dia mau melindungi ini dunia? Tidak mungkin. Allah kita itu dari kekal sampai kepada kekal. Bayangkan saja, dia sudah pernah miring kiri, miring kanan. Berpegang firman Tuhan. Ayat 19 ini harus terjadi dalam hidup saudara, dan yang penting di situ dikatakan tadi, jangan menyukai tahun 2024 adalah tahun berkat, tapi berkat datang berseimbangan dengan tantangan yang kita hadapi. Tapi kita harus optimis bahwa yang ketiga, saudara dan saya perlu berpegang atas janji A.
Berpegang atas janji yang saya sampaikan tadi itu. Kalau engkau berpegang janji Allah, ayat daripada Filipi 4:19 terjadi dalam dirimu. Karena setiap janji Allah adalah ya dan a. Kalau Allah berkata dia akan memenuhi seluruh hidupmu, tahun 2024 itu akan terjadi. Yang penting engkau optimis firman Tuhan, percaya firman Tuhan, berpegang janji ini. Jadi kalau engkau tidak pernah percaya akan janji ini, tetap tidak akan berubah tahun 2020. Bagi yang menangkap firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, pasti digenapi. Alkitab berkata, Ulangan pasal 23:19 berkata, Allah bukan manusia sehingga dia berjanji, dia berdusta. Bukan. Apa yang Allah janjikan, itu yang Allah lakukan. Dua hal di sana, pegang janji Allah dan setia kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan, berpegang atas janji Allah. Bukankah tahun 2023 Tuhan berjanji dengan firman-Mu bahwa engkau akan memenuhi segala keperluan. Yang penting kalau Tuhan kasih kita punya kebutuhan, keperluan itu harus dimanfaatkan untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan harus dimanfaatkan. Kalau kita diberkati, tujuan dari berkat itu adalah supaya kita memberkati orang lain. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan kekasih, jangan berpikir miskin di tahun 2024, tapi berpikir jadi bukan karena lalu kita mulai manfaatkan pikiran. Ini berbeda ya dengan orang yang memang punya cita-cita untuk kaya. Tapi berpikir untuk kaya memotivasi kita. Yang penting cukup, makan cukup, minum cukup, pakai ada uang sudah. Karena kita berkata dari pertama Timotius di sana dikatakan bahwa karena memberi uanglah orang kejar uanglah untuk menjadi kaya, maka mereka menyimpang dari iman mereka. Itu beda dengan kita berpikiran kita harus memiliki pikiran yang kaya, pikiran yang memotivasi kita, membuat kita semangat. Tapi pertanyaannya juga begini, apakah kalau orang itu mau diberkati, kalau dia ada segalanya, apakah boleh? Boleh, karena dia diberkati. Itu janji Tuhan. Tangan kanan Tuhan adalah apa? Umur yang jangan berpikiran miskin, melarat, susah, menderita. Tapi berpikiran itu akan membuat saudara semangat. Oh iya betul, bagaimana saya harus mau miskin begini, tiap hari makan kangkung, tiap hari makan daun pepaya, oh hanya begini terus ya. Maka pikiran yang membuat saudara kaya akan membuat saudara bangkit dan bekerja. Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari berdiri bersama.